Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan pada baris ini berfungsi untuk mengimpor kelas Java scanner untuk mengambil input pada konsol. Di sini ada main method, di sini ada perintah mencetak. Kemudian baris ini berfungsi untuk membuat scanner baru dengan variabel bernama scr. Kemudian baris ini berfungsi untuk menggunakan scanner yang tadi di atas ini dan menyimpan apa saja yang kita ketikkan ke variabel input ini. Kemudian akan ditampung sementara di temp variabel temp ini dengan menggunakan metode split yang sesuai dengan tugas 2 yang berfungsi untuk memisahkan elemen-elemen berdasarkan digitnya. Nah, di sini saya memisahkan berdasarkan 2 digit. Kemudian di sini kita menginisialisasi variabel R ini dengan dimensinya yaitu temp. Kemudian di sini kita mengkonversikan string. Di sini data ini masih bertipe string, makanya kita konversikan ke int. Kemudian di sini ada bentuk mencetak. Di sini kita mencetak banyaknya data tadi, banyaknya data array. Kemudian di sini ada ganjil genap. Kita membuat. Nah, jika sisa pembagian 2 dari banyaknya data adalah 0, maka data ganjil genapnya genap. Selain itu ganjil. Kemudian di sini kita mencetak ganjil genap yang tadi. Kemudian di sini ada sigma data. Nah, sigma data sini sigmanya mulai dari 0. Kemudian di sini ada loopingan i sama dengan 0 sampai dengan panjang array atau banyaknya data. Kemudian di sini sigma di sini untuk menambahkan setiap array ini dengan penjumlahan datanya. Kemudian kita cetak yang penjumlahan data tadi. Kemudian di sini kita cetak jumlah data dari yang kita telah jumlahkan di sini sigma. Kemudian di sini ada min atau rata-rata, kita menggunakan double min. Kenapa double? Karena untuk koma-komanya itu pasti. Sigma tadi yang penjumlahan data kita bagikan dengan panjangnya kelas, banyaknya data. Kemudian kita cetak dia sigma. Kemudian di sini sama dengan min. Penghasilan tadi sama dengan min. Di sini ada sorting untuk mengurutkan data awal. Di sini kita menggunakan algoritma bubble sort. Di sini ada 2 perulangan pertama perulangan i dan perulangan kedua yaitu j. Di sini i dimulai dari 0 sampai dengan panjangnya r atau array. Kemudian di sini ada j sampai panjangnya rlength dikurangi 1. Kemudian jika r indeks j lebih dari r indeks j tambah 1, maka nilainya akan ditukar. Kemudian kita akan cetak tadi proses yang kita telah buat. Kemudian di sini ada median. Mediannya itu nilai tengah. Kita membuat variabel tengah dengan banyaknya data dibagi 2. Kemudian double median ini kita mulai dari median 0. Kita menggunakan double karena jika pembagian mendapatkan koma akan mendapatkan nilai yang pasti. Kemudian jika nilai ganjil genap ini genap, maka median yang tadi kita bagikan dengan data tengah min 1 ditambah dengan data tengah dibagi 2. Kemudian kita akan cetak dia dan akan menghasilkan median ini. Kita cetak median. Dan jika tidak, maka kita tinggal mengambil nilai tengahnya saja. Kemudian di sini ada modus atau data yang sering keluar. Kemudian di sini sebelum itu kita mengurutkan data yang telah terurut sesuai dengan algoritma yang di atas menggunakan bubble sort. Kita memanggilnya di sini. Kemudian di sini ada tabel frekuensi atau banyaknya data yang keluar. Kemudian di sini ada elemen modus. Kita menginisiasi elemen modus ini dengan dimensinya r, panjang array. Kemudian di sini ada loop perulangan lagi dari i0 sampai dengan panjangnya array. Kemudian banyaknya frekuensi yang akan keluar nanti. Nah, di sini ada perulangan lagi. Jika j sama dengan i, maka banyaknya akan bertambah. Maksudnya apa? Jika ada 2 data yang sama, maka datanya akan bertambah.
Kemudian di sini ada elemen modus I, dengan banyaknya kita akan cetak banyaknya yang tadi. Kemudian di sini untuk mencari nilai max, kita akan menggunakan perulangan I0 sampai dengan elemen modus ini. Elemen modus ini kita buat sama dengan yang banyaknya tadi. Kemudian jika elemen modus I ini lebih besar dari max, maka maxnya sama dengan elemen modus. Kemudian di sini yang frekuensi tertinggi ini, max ini kita tambahkan dari atas ini. Kemudian jika max ini sama dengan 1, maka status modusnya tidak ada. Selain itu, jika kita membuat variabel elemen baru sama dengan mulai dari 0, kemudian ada loopingan yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai dengan elemen modus yang tadi, yang sesuai dengan panjang elemen modus ini. Jika max sama dengan elemen modus, maka elemennya akan bertambah increment. Kemudian kita akan cetak dia. Kemudian di sini status modusnya ini kita switch dari elemen yang ini, elemen yang tadi yang selain 1. Kemudian ada case masing-masing. Jika cuma 1 maka modus. Jika banyak data ada 2 maka bimodus. Jika banyak data ada 3 maka multimodus. Kita langsung run saja. Di sini saya menggunakan catatan untuk mempercepat. Nah, di sini jumlah datanya 5 karena 2 digit. Kemudian jumlah datanya 1 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 7 24. Kemudian rata-ratanya 4,8. Ini data awalnya begini, terus telah diurutkan 1, 3, 5, 7, 8 memakai algoritma bubble sort. Kemudian nilai tengahnya 5. Ini 5 karena dia cuman yang tadi di sini dia cuman nilainya ganjil, makanya bisa langsung kita ambil nilai tengahnya. Kemudian di sini ada modus atau data yang sering keluar. Di sini tidak ada karena semuanya satu sama. Kemudian kita run lagi. Nah, di sini masih tidak beda jauh dengan sebelumnya. Sebenarnya datanya 6, sebenarnya datanya 31, rata-ratanya 5,1 dan seterusnya. Kemudian kita sorting sama awalnya begini dan setelah disorting makanya jadi begini. Nah, di sini medianya begini gara-gara nilainya genap. Jadi kita harus menambahkan 2 nilai tengah. 4 tambah 7 bagi 2 5,5. Kemudian modusnya masih tetap sama, semua menyisi 1 jadi belum ada statusnya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita jumlah datanya 5, segmen datanya ini 132, rata-ratanya 26,4, sorting awalnya begini. Sesuai dengan yang dari kecil ke terbesar, kemudian medianya 22 karena dia ganjil makanya langsung saja ambil nilai tengahnya. Kemudian modusnya di sini. Nah, di sini udah terdapat modus karena ada banyak data yang frekuensinya lebih dari yang lain, 2. Nah, data modusnya 22, status modusnya modus. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini tidak beda jauh dengan sebelumnya. Kemudian di sini sortingnya seperti biasa dan nah di sini perbedaannya di median karena dia datanya genap. Jadi kita harus menambahkan 2 nilai tengahnya dan dibagi 2. Kemudian di sini sama frekuensi tertingginya 2. Status modusnya modus. Dan kita lanjut saja. Nah, di sini yang berbeda di sini cuman di bagian ini. Modusnya ada 2 yang sama, frekuensinya 2. Jadi itu dinamakan bimodus. Kemudian lanjut lagi. Selanjutnya. Nah, ini perbedaannya terdapat di pada median ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini
Seperti biasa sama tadi sigma data, jumlah data, min, rata-rata, sortingan awal, sortingan setelah disorting, kemudian mediannya nilai tengahnya 34 karena datanya ganjil, kemudian modusnya di sini. Nah, yang berbeda modusnya di sini ada 3 nilai yang frekuensinya sama. Gelombang frekuensi tertingginya 2, makanya ini dinamakan status modusnya multimodus. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, hanya berbeda pada median ini. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.